Halo guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Like Stars. Film yang akan saya ceritakan adalah film action adventure yang dirilis tahun 2022 berjudul Black Adam. Film ini disutradarai oleh John Collet-Serra. Di awal film diceritakan 5.000 tahun yang lalu, seorang budak dari Kandak bernama Ted Adam yang diperankan oleh Dwayne Johnson mendapat kekuatan super dari para dewa Mesir. Dia diberi kekuatan itu untuk membebaskan rakyat Kandak dari perbudakan yang merajalela. Namun Ted Adam justru tidak mampu mengendalikan diri saat memiliki kekuatan super. Dia pun dipenjara oleh penyihir kuno bernama Shazam karena dianggap tidak layak memiliki kekuatan super tersebut. Di masa kini, Kandak ternyata belum benar-benar merdeka karena mereka dijajah oleh tentara bayaran internasional Intergang. Ted Adam hanya menjadi legenda yang tidak diketahui keberadaannya. Hingga suatu hari, seorang pejuang revolusi bernama Adriana Thomas yang diperankan oleh Sarah Shahi menemukan jejak kuburan Ted Adam saat diburu kawanan Intergang. Adriana membebaskan Ted Adam dari penjaranya. Sosok pahlawan legendaris di mata rakyat Kandak bangkit dan membunuh tentara Intergang. Ted Adam yang kembali hidup setelah 5.000 tahun itu kemudian membantai tentara Intergang lainnya sehingga dieluk-elukan warga Kandak. Namun dia enggan menyebut dirinya sebagai pahlawan karena menyimpan rahasia kelam di masa lalu. Kebrutalan Ted Adam di Kandak akhirnya menarik perhatian Carter Hall alias Hawkman diperankan Aldis Hodge. Dia merupakan pemimpin Justice Society, organisasi superhero yang bertugas untuk menjaga stabilitas dunia. Mereka memiliki prinsip untuk menjaga perdamaian tanpa membunuh penjahat, karena mereka dianggap berhak untuk diadili. Aksi sadis Ted Adam mendorong Justice Society datang ke Kandak untuk menangkapnya. Hawkman kemudian mengajak 3 anggota Justice Society untuk bergabung. Mereka adalah Ken Nelson alias Dr. Fate, diperankan oleh Pierce Brosnan, Maxine Hanke alias Cyclone, diperankan oleh Quintessa Swindle, dan Albert Rothstein alias Atom Smasher, diperankan oleh Noah Centineo. Justice Society berhadapan dengan Ted Adam dan memintanya untuk menyerahkan diri demi mencegah kebrutalan yang semakin parah. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kalian semua. Film berlatar tahun 2600 sebelum zaman kita sekarang, di mana Raja Akton berkuasa di Kandak. Dia adalah raja yang jalim dan terobsesi dengan sihir jahat. Tujuan Akton adalah menempa mahkota Sabak. Bila dimasukkan kekuatan 6 iblis dari dunia kuno, bisa membuatnya tidak terkalahkan. Untuk membuat mahkota Sabak, Akton membutuhkan Eternium yang hanya ditemukan di Kandak. Dia memperbudak rakyatnya untuk menggali mencari Eternium. Seorang pria menemukan Eternium, yang lainnya ingin merebut darinya. Seorang anak bernama Hurut membuat orang-orang itu pergi dan mengantarnya ke penjaga. Pria itu meminta hadiah pada penjaga, tapi dia malah dibunuh. Penjaga itu menghampiri Hurut. Dia ingin membunuhnya juga. Ayah Hurut datang menyelamatkannya. Hurut menginginkan kemerdekaan. Menurutnya, jika melawan raja bersama-sama, dia bisa dikalahkan. Ayahnya menyuruh untuk berhenti berhayal dan kembali bekerja. Hurut tidak mau mendengar ayahnya. Dia merebut Eternium dari tangan penjaga dan naik ke atas puncak sambil berkata merdeka. Kemudian mengangkat tangannya. Karena melakukan hal itu, dia dihukum mati. Tapi tiba-tiba terjadi keajaiban. Hurut telah terpilih untuk mendapat kekuatan dari dewa kuno yang diberikan oleh 6 penyihir. Dia berubah menjadi jagoan. Ternyata mahkota Sabak telah selesai ditempa dan sang jagoan datang menantang Raja Akton. Raja Akton memanggil kekuatan jahat. Pertempuran mereka membuat istana hancur dan sang jagoan menang. Para penyihir menyembunyikan mahkota Sabak agar tidak jatuh ke tangan manusia dan sang jagoan menghilang. Tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Film kemudian diperlihatkan Kandak di masa sekarang yang diduduki oleh tentara bayaran internasional Intergang. Pada pos pemeriksaan Intergang, sebuah mobil diperiksa dan seorang anak bernama Amon berusaha mengalihkan perhatian penjaga agar mobil lolos pemeriksaan. Di dalamnya ada ibu Amon bernama Adriana. Dia adalah seorang pejuang revolusi Kandak yang sedang dicari-cari Intergang. Mereka dalam perjalanan menuju sebuah gunung untuk mencari mahkota Sabak. Di dalam mobil, dia melihat kalung Eternium yang merupakan pusaka warisan keluarganya. Keesokan harinya, mereka tiba di gunung. Adriana mengatakan jika memang mahkota itu ada di dalam gunung, setelah mendapatkannya, mereka harus menyembunyikannya di tempat lain karena terlalu berbahaya bagi siapapun yang memilikinya. Mereka masuk ke dalam. Amer kakak Adriana hanya menunggu di mobil. Adriana membaca tulisan di dinding gua yang berisi kekuatan pamungkas dibuang dari bumi dan disembunyikan di sini. Gua ini telah menjaga mahkota Sabak tetap aman selama 5.000 tahun. Tiba-tiba Ismail menghilang dan Samir mencarinya. Di mobil, Amer menunggu sambil minum dan bernyanyi. Tiba-tiba dia melihat Samir jatuh dan muncul tentara Intergang.
Ismail muncul tiba-tiba mewujudkan Adriana. Kali ini Adriana menanyakan keberadaan Samir dan Ismail memberi alasan dia mencari udara segar. Mereka melanjutkan menelusuri gua dan berakhir menemukan sebuah makam. Adriana membaca tulisan di makam, jangan ucapkan kekuatannya agar dia tidur tanpa mimpi selamanya. Ted Adam. Ted Adam adalah budak yang menjadi jagoan dan mengalahkan sang raja. Ternyata legenda itu benar. Kandak memang memiliki seorang pahlawan. Mereka terus berjalan dan menemukan mahkota sabak. Kemudian Adriana mengambilnya. Ketika dia berhasil meraihnya, di bawah sudah berkumpul tentara Intergang. Mereka menyandra Ismail dan Amer. Ismail menyuruh Adriana untuk lari. Tentara Intergang mulai menembak dan mengejar Adriana. Salah satu pria dari Intergang menodongkan pistol ke Amer dan mulai berhitung agar Adriana keluar. Akhirnya Adriana keluar. Mereka mengambil mahkota sabak darinya. Mereka ingin membunuh Adriana. Dia berada tepat di atas makam Ted Adam dan membaca tulisan di atas makam. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, terjadi ledakan. Adriana membangunkan Ted Adam yang tertidur selama 5.000 tahun. Ketika salah satu pria mendekat, dia membunuhnya dengan mudah. Intergang mulai menembak tapi senjata tidak bisa melukainya. Adriana dan Amer pergi dari tempat itu sementara Ted Adam menghabisi mereka satu persatu dengan mudah. Adriana melihat koper berisi mahkota sabak dan mengambil mahkotanya. Gua runtuh. Adriana melihat Ismail membuka koper mahkota yang sudah kosong dan tertimbun. Ted Adam terbang ke atas dan menghabisi Intergang yang tersisa, kemudian terbang keluar. Amer dan Adriana buru-buru ke mobil dan pergi dari tempat itu. Di dalam mobil, Adriana menunjukkan mahkota sabak pada Amer. Di luar, Ted Adam berhadapan lagi dengan Intergang. Intergang mulai menyerang tapi naas, kedua helikopter itu bertabrakan dan meledak. Tidak mau kalah, Intergang terus menembak walaupun senapan tidak bisa melukainya. Dan dengan mudah, Ted Adam menghabisi mereka semua. Amer berhenti di hadapan Ted Adam. Dia menghampiri mereka. Amer memperingatkan Ted Adam, di belakang ada Intergang yang siap menembak. Dia menangkap roket Eternium itu dengan sangat mudah. Terjadi ledakan dan dia terluka. Kemudian Ted Adam terbang dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Mereka keluar dari mobil untuk melihat keadaannya, kemudian membawanya ke rumah Adriana. Ternyata Ismail masih hidup dan dia adalah bagian dari Intergang. Ismail memberitahu semua orang sudah mati dan dia tahu mahkota ada pada siapa saat ini. Sementara itu Hawkman melihat berita mengenai kerusakan yang dibuat oleh Ted Adam. Menurutnya mereka harus segera mengendalikannya sebelum orang tidak bersalah mulai celaka. Hawkman diperintahkan untuk membereskan masalah ini karena dia pasti kebingungan setelah tidur 5.000 tahun. Makin lama mereka membiarkannya, makin sulit dia ditaklukkan. Hawkman mempersiapkan tim untuk menghadapi Ted Adam. Yang pertama adalah Cyclone. Kekuatannya adalah memanipulasi angin, sangat pintar dan mahir dalam menggunakan komputer dengan IQ 167. Yang kedua adalah Atom Smasher. Dia mewarisi kekuatan pamannya. Yang ketiga adalah Dr. Fate. Dia adalah pria yang hampir memiliki kekuatan setara dewa, bisa melihat masa depan dan bisa mengumpulkan kesaktian untuk melawan kesaktian. Hawkman meminta Waller untuk menyiapkan penjara yang bisa mengurung Ted Adam. Di dalam mobil, Fate memegang helmnya dan melihat masa depan Hawkman. Tiba-tiba supir memberitahu mereka sudah sampai di rumah Hawkman. Mereka sudah berkumpul semua dan naik pesawat menuju Kandak. Sementara Ted Adam terbangun dan langsung mengeluarkan kilat, membuat Eman anak Adriana terkejut. Ted Adam menutupi lukanya dengan kilat yang keluar dari jarinya. Eman memperkenalkan dirinya pada Ted Adam. Ted Adam mengangkat tubuh Eman untuk melihat dirinya di cermin karena 5.000 tahun yang lalu tidak ada cermin. Eman memberitahu bahwa dia terkubur di makam selama 5.000 tahun sampai ibunya membangunkannya. Ted Adam kemudian melihat keluar jendela. Dia tidak tahu sekarang dia berada di mana. Di ruangan yang lain, Adriana memeriksa tulisan di mahkota sabak. Hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Eman memberitahu Ted Adam bahwa dia adalah manusia setengah dewa, mengalahkan Raja Acton sekitar 2600 sebelum Masehi. Dia kemudian menunjuk patung Ted Adam dalam buku yang dibangun oleh rakyat Kandak. Kandak masih dijajah sejak Ted Adam pergi. Kandak belum merdeka hingga kini. Mereka membutuhkan sosok pahlawan saat ini, tapi Ted Adam memberitahu dia bukan pahlawan. Eman memohon padanya karena hanya dialah satu-satunya harapan untuk membebaskan Kandak dari penjajah. Adriana terkejut melihat Ted Adam menghancurkan tembok rumahnya.
Ketika melihat siaran TV yang menembakkan senjata, dia langsung menghancurkannya. Ted Adam melihat ke arah Adriana yang membangunkannya. Adriana tidak ada pilihan, karena jika tidak melakukannya, dia akan mati di tangan Intergang. Eamon memberitahu bahwa Intergang berkuasa saat ini. Mereka memiliki senjata, motor terbang, dan roket Eternium. Sedangkan kami hanya memiliki ibu yang terus berjuang melawan Intergang. Adriana ingin ada seorang jagoan yang membantunya membebaskan Kandak dari Intergang. Dia memohon pada Ted Adam, tapi dia malah pergi dari rumah Adriana. Eamon mengikuti dia keluar dari pintu rahasianya. Ted Adam mendatangi sebuah patung. Di dalam kapal, Fett memberitahu Cyclone dan Smasher, Ted Adam bisa dikalahkan jika dia mengucapkan kata Shazam. Semua kekuatannya akan hilang setelah dia mengucapkan kata itu, tapi akan sulit untuk menyuruhnya mengucapkan Shazam. Di jalan, semua orang melihat ke arah Ted Adam yang terbang menuju patung. Dia memandangi patungnya dan teringat ketika Hurut dan ibunya dipisahkan oleh prajurit Raja Acton. Eamon mengambil walkie-talkie seorang Intergang dan memberitahu bahwa sekarang Kandak memiliki superhero. Tentara Intergang mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Ibunya menyelamatkannya, tapi tentara itu mengenal Adriana dan bertanya di mana mahkotanya. Ketika Intergang menghalangi Adriana dan Eamon untuk pergi, Ted Adam muncul dan melawan mereka semua. Justice Society melihat Ted Adam bersama Intergang terbang kemudian menjatuhkan mereka. Hawkman menyelamatkan mereka, tapi Ted Adam membunuhnya. Rakyat Kandak yang melihatnya bersorak. Hawkman memperkenalkan timnya adalah Justice Society. Misinya adalah melindungi stabilitas dunia. Mereka datang untuk mengembalikan perdamaian di Kandak. Fett memberitahu bahwa tidak ada tempat di dunia untuk dirinya. Dia kemudian memberikan pilihan pada Ted Adam untuk berlutut atau mati. Ted Adam menolak untuk berlutut di hadapan siapapun karena dia memiliki kekuatan setengah dewa. Pertarungan dimulai. Fett membuat pengalihan di sekeliling mereka berubah menjadi 5.000 tahun lalu. Hawkman langsung menyerangnya dan Ted Adam balik menyerang, tapi sayang dia berakhir jatuh ke tanah. Pertarungan sengit terjadi. Sekarang giliran Cyclone dan Smasher. Cyclone membuat pusaran angin dan menyerang Ted Adam. Adriana dan Eamon pergi ke tempat yang aman. Tidak sengaja Eamon terjatuh dan diselamatkan oleh Fett. Fett kemudian memegang tas Adriana dan melihat masa depan. Fett tahu Adriana membawa mahkota sabak, tapi dia membiarkannya karena dia melihat Hawkman membutuhkan bantuannya. Fett menjadi banyak dan Hawkman melempar mobil ke arahnya, kemudian mau memukulnya. Sementara Cyclone berputar membuat angin melempar pipa ke arahnya. Ted Adam semakin marah, dia mengeluarkan kilat hingga membuat mereka semua terlempar. Smasher lari ke arahnya. Dari belakang dia meninjunya ke tanah. Akhirnya Ted Adam berhasil dikendalikan. Tapi ternyata tidak lama TV di belakang Adriana berkedip dan Ted Adam bangkit, memukul Smasher hingga jatuh. Rakyat yang melihat berteriak hidup jagoan, tapi Ted Adam malah pergi ke bangunan bekas istana Raja Acton. Fett melihat Adriana yang berjalan pergi dan menghampirinya. Dia ingin memeriksa tasnya lagi, tapi Adriana merasa keberatan. Cyclone datang memberitahu Ted Adam masuk ke dalam istana. Adriana memberitahu bahwa Ted Adam adalah pahlawan mereka, sedangkan Justice Society baru muncul sekarang setelah 27 tahun Kandak di bawah kepemimpinan militer yang mengambil sumber daya Kandak dan membunuh suaminya. Mereka juga tidak pernah datang ketika Intergang menyerbu Kandak. Sekarang secara tiba-tiba mereka datang ingin menyelamatkan Kandak dari Ted Adam. Adriana meminta mereka untuk pergi menjaga stabilitas di negara lain dan dia memberitahu tidak memiliki mahkota itu. Hawkman memberitahu bahwa Ted Adam tidak mungkin menjadi jagoan Kandak karena dia bukan seorang pahlawan. Tiba-tiba Smasher bangun mengejutkan mereka semua. Hawkman memohon pada Adriana untuk melihat mahkota itu. Adriana memberikan tasnya, tapi mahkota sabak dibawa oleh Eamon. Setelah itu, Hawkman memberitahu Adriana bahwa mereka sudah mengakses teks kuno yang dirahasiakan selama berabad-abad. Kemurkaan Ted Adam hampir menghancurkan Kandak dan mereka datang untuk mencegah agar itu tidak terulang lagi. Mereka berempat datang ke istana. Adriana memberitahu Ted Adam mereka ingin berbicara padanya. Adriana memberitahu neneknya menceritakan jagoan Kandak membebaskan perbudakan rakyat dengan mengalahkan Raja Acton. Tapi menurut Justice Society bukan itu yang sebenarnya terjadi. Mereka bilang bahwa Ted Adam datang bukan untuk menegakkan keadilan tetapi balas dendam, dan saat marah kekuatannya bertambah sampai tidak bisa dikendalikan.
Kemudian Dewan Penyihir menganggap bahwa Ted Adam tidak layak menerima anugerah kekuatan yang mereka berikan. Dewan Penyihir merasa salah memilih. Mereka kemudian memenjarakannya. Jadi Adriana bukan membuka makam Ted Adam, melainkan penjaranya. Mereka membangun patung jagoan Kandak, tapi ternyata patung itu dibangun di atas kebohongan. Ted Adam membela diri bahwa dia tidak pernah mengaku sebagai pahlawan. Adriana berusaha meyakinkannya bahwa dia mungkin dulu bukan seorang pahlawan, tapi bukan berarti sekarang tidak bisa menjadi pahlawan. Eman tiba di rumah, dia terkejut ternyata Ismail masih hidup. Eman berkata pada Emar, ibunya menyuruh pulang untuk menyimpan mahkota. Ismail mendengarnya langsung menodongkan pistol dan meminta mahkotanya. Dia menyuruh untuk meletakkan tas miliknya di lantai. Ismail membuka tas dan melihat mahkota sabak. Tiba-tiba Emar menyerangnya. Eman lari ke kamarnya, memindahkan mahkotanya dan keluar melalui pintu rahasia. Ismail menelpon meminta untuk menggeledah gedung itu dan mencari Eman. Kembali ke istana, Justice Society melakukan negosiasi agar Ted Adam menyerahkan diri dengan damai. Ted Adam tidak mau menyerah dan dia menyuruh mereka pergi meninggalkan Kandak. Eman menelpon ibunya memberitahu bahwa Ismail masih hidup. Dia menembak Paman Amer dan menginginkan mahkotanya. Kemudian memberitahu Intergang datang ke tempat mereka. Adriana memberitahu yang lainnya bahwa Intergang mengejar putranya. Adriana memohon pada Ted Adam untuk menyelamatkan putranya dan secepat kilat dia terbang. Eman keluar dari tempat persembunyiannya dan Ismail melihat tentara Intergang mengejarnya. Ted Adam datang menyelamatkan Eman. Tapi sialnya Ismail menangkapnya, memeriksa tasnya dan ternyata kosong, kemudian membawanya menggunakan motor terbang. Ted Adam melihat tas Eman di jalan, dia melihat motor terbang dan mengejarnya. Eman menelpon ibunya memberitahu dia berada di dalam motor Intergang. Ted Adam terus mengejar motor Intergang, kemudian memeriksa dalam motor apakah ada Eman. Hawkman membantu mencari Eman tapi dia tidak membunuh mereka, berbeda dengan Ted Adam. Hawkman memintanya untuk tidak membunuh lagi karena melanggar hukum, tapi Ted Adam tidak peduli. Dia terus mengejar motor Intergang yang tersisa. Hingga pada motor terakhir, dia tidak menemukan Eman. Eman ternyata ada di dalam sebuah truk yang menuju ke tambang Al-Hadidiyah. Fed datang ke rumah Adriana dan melihat Emar yang terluka, kemudian membawanya ke pesawat. Peluru sudah dikeluarkan dari tubuh Emar dan tidak lama lagi dia sudah bisa berdiri. Semua berkat nanobot. Adriana di dalam kamar Eman ketika Fed datang. Fed mengatakan jangan merasa bersalah karena telah mempercayai Ismail. Adriana baru tahu Fed bisa mengetahui masa depan. Dia bertanya bagaimana caranya dia mendapatkan putranya kembali. Fed memintanya untuk percaya pada mereka dan memberitahu mereka telah menyelamatkan Emar, jadi mereka juga akan menyelamatkan Eman. Karena itu memang tugas mereka. Tiba-tiba Ted Adam muncul, kemudian Hawkman datang dengan membawa tentara Intergang. Ted Adam membawa mereka terbang dan bertanya apa yang mereka lakukan pada Eman. Hawkman melarang Ted Adam untuk menjatuhkan mereka, tapi Ted Adam tetap menjatuhkan salah satu dari mereka. Pria yang lainnya memberitahu dia dibawa ke tambang mereka di gurun. Ted Adam menjatuhkan pria itu dan Hawkman menangkap keduanya. Mereka berkelahi lagi karena Ted Adam terus membunuh, padahal Hawkman sudah melarangnya. Berakhir ketika dia meninju pintu lemari dan terlihat cahaya biru di tangannya. Ketika dibuka, mahkota sabak ada di baliknya. Mereka membawa mahkota itu ke pesawat. Mereka membaca tulisan di dalam mahkota, yaitu hidup satu-satunya jalan menuju kematian. Kemudian bertanya, apa makna kalimat itu? Adriana memberitahu mereka bahwa dia akan menyimpannya sampai putranya selamat. Sampai dia selamat, mereka semua di pihak yang sama dan harus bekerja sama. Hawkman memutuskan mereka terbang ke tambang Al-Hadidiyah. Hawkman memperlihatkan tambang Al-Hadidiyah, aset milik Intergang yang paling berharga. Dia memberitahu rencananya, tapi Ted Adam tidak mau mendengar. Dia langsung terbang menyerang tambang Intergang. Para tentara Intergang sudah siap melawan di posisi mereka masing-masing. Ted Adam masuk ke sebuah tempat dan melihat Ismail dan Eman di dalam perisai Eternium murni yang tidak bisa dipecahkan oleh kekuatannya. Tidak lama yang lainnya datang. Ismail meminta mahkotanya sambil menodongkan pistol ke kepala Eman. Adriana membawa mahkotanya dan memberikannya pada Ismail. Ternyata Ismail adalah keturunan terakhir Raja Akton dan dia akan menjadi Raja Kandak. Mahkota ini dibuat oleh leluhurnya, dicuri oleh penyihir dan menyembunyikannya. Dia kemudian mengatakan ketika Hurut meninggal, Ted Adam menangis seperti bayi. Kemudian dia menembakkan pistolnya ke arah Eman. Ted Adam menghalangi pelurunya dan menjadi sangat marah hingga mengeluarkan kekuatan yang tidak terkendali dan ledakan yang dahsyat.
Adriana selamat karena dilindungi oleh Hawkman, sementara Eman perlu dibawa ke ruang medis. Dia terluka bukan karena peluru, melainkan karena kekuatan Ted Adam. Ted Adam pergi, Hawkman mengejarnya dan Smasher menemukan mahkotanya. Hawkman bertanya siapa Hurut hingga dia menangis ketika Hurut meninggal. Hurut adalah putra Ted Adam, dia adalah jagoan sejati Kandak. Ketika dia dihukum mati, Ted Adam berusaha untuk melindunginya, tapi dia tidak cukup kuat. Para penyihir memutuskan dia akan menjadi jagoan Kandak, membuat raja marah dan mengejar keluarganya, membunuh ibu dan melukai ayahnya yaitu Ted Adam. Hurut datang ke rumah, berusaha untuk menyelamatkan ayahnya. Bersama-sama mereka mengucapkan Shazam. Ayahnya berubah menjadi pria yang memiliki kekuatan super, sementara Hurut kembali menjadi anak-anak. Dia terkena panah prajurit Raja Acton, membuat Ted Adam sangat marah. Kekuatannya menjadi malapetaka, bukan anugerah. Kandak butuh seorang pahlawan, bukan dirinya, karena dia hanya bisa mencelakai orang dengan kekuatannya. Akhirnya Ted Adam memutuskan untuk mengucapkan kata Shazam. Hawkman membawa Ted Adam ke penjara di dalam air. Mereka menyerahkannya untuk dibawa ke penjara khusus, sementara Smasher memberikan kostum superhero pada Eman. Kemudian terlihat kantong mayat Ismail yang menyala dan Fate melihat masa depan kematian Hawkman. Hawkman membangunkannya, kemudian Fate memberitahu akan ada malapetaka besar. Dunia terbakar dan kematian Hawkman. Di ruangan yang lain, Adriana membaca lagi tulisan di mahkota secara terbalik. Jika diartikan, kematian adalah satu-satunya jalan menuju hidup. Terlihat Ismail yang kembali hidup. Dia tahu menculik Eman akan membuat Ted Adam marah hingga menggunakan kekuatannya untuk membunuh Ismail. Kematiannya karena dibunuh oleh kekuatan Ted Adam akan mengirimnya ke batu penutup, karena hidup adalah jalan menuju kematian. Mereka memberikan tahta Kandak pada Ismail dan melepaskan neraka ke bumi. Ismail mengucapkan sabak dan mahkota menghilang dari hadapan mereka. Hawkman melihat kemunculan iblis sabak. Dia menyerang pesawat Justice Society hingga jatuh. Fate menyerang, begitu juga dengan Cyclone. Kemudian Hawkman dan Smasher. No matter what happens, he does not. It's us! Adriana dan Eman berlari mencari tempat yang aman. Iblis masuk ke dalam istana. Fate sadar mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Fate membuat perisai, jadi mereka bertiga tidak bisa masuk ke istana. Fate akan menggantikan Hawkman. Setelah 100 tahun hidup, dia melihat masa depan dan tidak melihat apa-apa. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan masuk ke dalam istana. Hawkman berusaha untuk menghancurkan perisai. Fate melawan iblis sabak sendirian. Defender against darkness and chaos. Fate membangunkan Ted Adam karena hanya dia yang bisa mengalahkan iblis sabak dan dunia membutuhkannya. Kemudian membuka penjara dengan kekuatan pikirannya. Penjaga memukulnya dan Ted Adam melawan hingga berhasil kabur. The champion, because the wizard. We were wrong about you. Sementara Fate terus melawan iblis sabak hingga akhirnya dia kalah. Perisai hancur, mereka bertiga lari menuju Fate, tapi sayangnya terlambat. Iblis sabak duduk di singgasananya dan memancarkan api. Mereka bertiga menyerangnya. Tiba-tiba terjadi ledakan dan muncul tentara dari neraka di hadapan Adriana dan Eman. Emer datang dengan mobilnya. Dengan berani Emer melawan tentara dari neraka. Eman berlari ke tempat yang tinggi dan mengajak rakyat Kandak untuk bertarung bersama untuk kemerdekaan mereka. Di atas air, Ted Adam mengucapkan kata Shazam. Iblis menarik sayap Hawkman dan membawanya terbang. Dia kemudian menghancurkan patung. Ted Adam datang sebelum patung jatuh menimpa rakyat Kandak dan Eman. Pertarungan iblis sabak dan Ted Adam dimulai. Ketika Ted Adam jatuh, Hawkman menyerang. Iblis sabak balik menyerang, tapi ternyata itu hanya halusinasi. Sekarang ada banyak Hawkman di hadapannya. Rakyat Kandak, Smasher, dan Cyclone bersama-sama bertarung melawan tentara neraka.
Sementara Hawkman memegang tubuh iblis sabak dan Ted Adam memegang kepalanya, mengeluarkan kekuatan kilat hingga membuat Hawkman terlempar. Pertarungan berakhir dengan terbelahnya iblis sabak menjadi dua dan tentara dari neraka hancur. Ted Adam membantu Hawkman berdiri. Dia memberitahu bahwa dia datang karena Fate. Hawkman mengambil helm Fate kemudian menghilang di tangannya. Rakyat Kandak meneriakkan hidup sang jagoan. Ted Adam duduk di singgasana raja, tapi dia merasa ada yang salah dan langsung menghancurkan singgasana itu. Waller mendatangi Ted Adam. Dia memberitahunya bahwa sekarang Kandak adalah penjaranya. Jika dia keluar dari Kandak, dia akan menyesalinya. Jika berani melakukannya, Waller akan mengirim seseorang dari planet lain. Film berakhir dengan memperlihatkan Superman muncul di hadapan Ted Adam. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.